di Indonesia membawakan hadis palsu tentang panji hitam yang berkibar di daerah Khurasan. Ketika sudah berkibar panji hitam itu, maka datangilah meskipun kalian dengan cara merangkak, ngesot. Kenapa? Di sana ada khalifah, yaitu yang disebut Al-Mahdi. Allah law khayyaruni baina Karbala wal Jannah laqadartu Karbala. Gitu katanya. Dan mereka gak tahu bahwa hadis ini palsu. Hadis ini palsu, teman-teman. Yang sahih itu, Dajjal akan muncul di Iran. Fitnah akhir zaman ya di Iran. Perhatikan baik-baik. Di mana? Di Isfahan. Itu yang sahih. Setelah saya memberikan informasi tentang beberapa fakta data dari Iran yang sekarang ini tengah kritis, teman-teman. Pemimpinnya kritis, negaranya kritis. Rezimnya berada di ambang kehancuran, keruntuhan, dan bahkan berbagai macam pembelotan sudah terjadi di sana. Rakyatnya, milisinya, rezim-rezimnya, bahkan di dalam tubuh rezim Iran ini sudah banyak orang yang membelot. Dan buktinya apa? 16 petinggi Iran sudah dengan sangat mudah dilacak oleh militer AS. Nah, ini sudah menunjukkan sebenarnya bahwa di dalam tubuh rezim Iran itu sudah banyak keruntuhan. Runtuh dari segi kepercayaan, runtuh dari segi pertahanan, bahkan bukan cuma runtuh dari segi pertahanan. Orang-orang yang mengelola pertahanannya sudah mati, seperti Ali Larijani, komandan perangnya mati. Jadi kalau sudah bos-bos besarnya mati, apakah masih ada jaminan kalau Iran itu atau rezim teroris Iran ini selamat, survive? Bahkan saking tidak survive-nya, Dubes Iran melakukan penggalangan dana. Diberitakan di Indonesia kalau Iran menang, Iran memimpin pertempuran, Amerika kocar-kacir, kapal induk putar balik. Karena apa? Sudah hancur, babak belur lah dihajar Iran. Tapi teman-teman, yang mati bukan petinggi-petinggi dari Amerika Serikat ataupun Israel. Yang mati siapa? Ya petinggi Iran. Nah, nanti diusung nih seperti komentar SDM rendah. Si Pras kerjanya cuman mecah belah umat di Indonesia dan mati-matian kritik Iran, tapi jarang sekali kritik AS dan Israel. Paham kan dia itu siapa sebenarnya? Ini orang-orang SDM rendah, teman-teman. Seolah-olah ketika kita tidak sepihak dengan Iran, kita mendukung Amerika. Perhatikan Arab Saudi. Kenapa orang haji dan umroh aman? Karena mendapatkan perlindungan dari negara Amerika. Oh, kita tidak boleh kerjasama dengan Amerika. Amerika jahat, Amerika begini begitu. Kita harus perangi Amerika. Coba kalian, siapa yang ingin perang dengan Amerika? Datang kalian ke Amerika, perang ke sana. Ajak Pak Prabowo. Ajak Pak Prabowo ke Amerika, perang sama Amerika. Dalam hitungan jam, Indonesia bisa darurat kalau tentang negara kuat seperti Amerika. Harry Pras kok mendukung Amerika? Kok merendahkan Indonesia? Indonesia tidak bisa memproduksi senjata. Indonesia sampai saat ini belum bisa menciptakan kendaraan tempur sendiri, senjata-senjata perang sendiri. Karena apa, teman-teman? Biayanya mahal. Biaya risetnya mahal, bahan bakunya tidak ada. Indonesia sampai saat ini senjata masih beli. Sok-sokan Indonesia, netizen-netizen SDM rendah ini mau memusuhi Amerika yang bisa memproduksi senjata sendiri, punya nuklir, mau memerangi Amerika, tidak mau berdamai dengan Amerika. Negara kuat bukan dimusuhi, tapi didakwahi, beraliansi. Ya untung Indonesia jadi aliansi Amerika. Kalau tidak mau sok-sokan berpihak kepada Iran, mau perang dengan Amerika. Dalam hitungan jam Indonesia bisa darurat kalau perang dengan Amerika. Ya banyak orang-orang seperti ini nih yang cuma nongkrong di pos ronda, mau sok-sokan kita perangi Amerika. Arab Saudi memiliki persenjataan yang kuat, pertahanan yang kuat, ekonomi yang stabil. Karena apa? Beraliansi dengan Amerika. Dan Amerika sampai saat ini, teman-teman, perkembangan Muslim Sunni di sana pesat. Sudah tercatat hampir 3.000 masjid berdiri di Amerika. Inilah Masjid Al-Faruq, berlokasi di 14th Street Northwest, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Didirikan tahun 1980, masjid ini memiliki predikat sebagai masjid terbesar yang ada di Amerika bagian tenggara. Bayangkan kalau misalkan Amerika ini sudah 50% beragama Islam. Bayangkan, perhatikan perkembangan Islam di sana. Tapi di Iran, perkembangan Muslim Sunni ditekan habis-habisan. Masjid-masjidnya dibombardir. Ulama-ulamanya diculik, dibantai.
Kurang apa lagi buktinya? Islam Sunni di Iran dibantai, sedangkan Islam Sunni di Amerika berkembang pesat. Persahabatan antara Arab Saudi dan Amerika membuahkan hasil dakwah Islam di sana semakin berkembang pesat. Orang Indonesia, mati-matian bela Iran yang membantai jutaan umat muslim Sunni di Suriah. Di tahun 2000, Bashar al-Assad menduduki kursi presiden Suriah menggantikan sang ayah. Kepemimpinannya diwarnai kesenjangan sosial, distribusi pangan yang berkurang, hingga aksi represif pemerintah dalam menerima kritik dari masyarakat. Karena itu, tingkat pengangguran di Suriah kian meningkat, ditambah korupsi pemerintah yang terus merajalela. Rakyat pun semakin frustasi terhadap pemerintah Assad. Selain itu, beberapa aktivis HAM menuduh pemerintah Assad kerap menyiksa dan membunuh lawan politik selama masa kepresidenannya. Kekejaman itu memicu sekelompok remaja membuat slogan anti-pemerintah yang berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada 11 Maret 2011. Pemerintah Suriah menanggapi aksi itu dengan kekerasan, kemarahan, dan demonstrasi pecah di seluruh negeri. Rakyat Suriah menuntut Assad mundur dari kursi presiden. Namun Assad dengan tegas menolak, dan dari situlah perang pecah antara pendukung Assad dan golongan pro-demokrasi. Selain itu, perang saudara yang pecah di Suriah juga dipicu masalah agama. Mayoritas rakyat Suriah adalah Muslim Sunni, sementara pemerintah Assad didominasi golongan Syiah Alawi. Hubungan dua aliran tersebut memanas baik di Suriah ataupun di negara-negara lain di Timur Tengah. Situasi di Suriah pun kian rumit saat negara-negara lain dan pejuang terorganisir memasuki konflik. Pendukung utama Suriah adalah Rusia, Iran, dan Hizbullah. Sementara kelompok pemberontak moderat didukung Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan negara-negara barat lainnya. Di Ardus Syam, gak mikir, ininya gak nyampe mereka teman-teman. Sehingga apa? Menganggap orang yang mendukung kehancuran rezim Iran adalah antek-Zionis. Begitu. Tak mau damai mereka, gak mau melihat perdamaian di dunia, gak mau mereka teman-teman. Pokoknya perang terus, perang terus, gak boleh stop. Pokoknya perang. Bahkan sampai mereka membawakan hadis palsu di Indonesia, membawakan hadis palsu tentang panji hitam yang berkibar di daerah Khurasan. Ketika sudah berkibar panji hitam itu, maka datangilah meskipun kalian dengan cara merangkak, ngesot. Kenapa? Di sana ada khalifah, yaitu yang disebut Al-Mahdi. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Begitu katanya. Dan mereka gak tahu bahwa hadis ini palsu. Hadis ini palsu teman-teman. Yang sahih itu Dajjal akan muncul di Iran. Fitnah akhir zaman ya di Iran. Perhatikan baik-baik. Di mana? Di Isfahan. Itu yang sahih. Tapi mereka gak mau. Tapi ya sudahlah, yang namanya SDM rendah, meskipun dikasih data fakta, ya mereka tidak akan paham. Gak akan paham. Tapi setidaknya saya bisa menyadarkan orang yang belum paham. Begitu.